Mmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Anissa Husnuzan, dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Selasa 21 Januari 2025. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya di musim kali ini Tribuners. Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mulai memasuki musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, serta bahkan serta juga disertai angin kencang di beberapa titik. Berbagai bentuk bencana juga terjadi di kabupaten dan juga kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang tak sedikit menimbulkan adanya korban jiwa. Salah satunya dari Kabupaten Bulukumba. Tribuners, informasi kami hadirkan pada hari ini, di mana seorang anak berusia 4 tahun hilang diduga hanyut. Seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa. Selamat sore rekan Samba dari Bulukumba. Baik, selamat sore Mbak Anissa di redaksi Tribun Timur dan selamat sore pemirsa Tribuners di manapun Anda berada. Ya, dapat dijelaskan rekan Samba mengenai informasi terbaru soal seorang anak berusia 4 tahun yang hilang dan diduga hanyut. Dapatkah dijelaskan mengenai detail kejadiannya sendiri? Silakan rekan. Baik, jadi beberapa hari terakhir ini Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan ikut terdampak dengan cuaca ekstrim. Dan sejak kemarin sore hingga tadi malam dan dini hari tadi, hujan lebat mengguyur Kabupaten Bulukumba dan beberapa wilayah kecamatan di daerah ini juga ikut terdampak dengan cuaca buruk berupa hujan lebat. Dan salah satu dua diantaranya dampaknya yakni mengakibatkan pohon tumbang, kemudian volume air cukup meningkat dan aliran drainase maupun aliran sungai juga volumenya cukup tinggi. Dan tadi pagi tepatnya pada pukul 9.00 diperkirakan seperti itu, seorang anak yang berusia 3 tahun merupakan warga Jalan Durian, Kecamatan Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bernama Askap, yang kemudian diperkirakan diduga sedang terpeleset di dalam saluran air atau drainase yang ada di depan rumah mereka. Kemudian sampai saat ini belum ditemukan. Hal yang dugaan itu diketahui seorang anak tersebut terpeleset karena tidak ada yang melihat kejadian ini. Namun setelah diperiksa dengan rekaman CCTV tetangga milik orang tua korban, terlihat bahwa korban sedang bermain di halaman rumah mereka atau di samping rumah mereka, kemudian terperosot atau jatuh di dalam saluran air yang begitu memang cukup deras airnya yang mengalir dari arah Kecamatan Gantaran kemudian masuk di ujung Bulu, dan saluran air tersebut berada tepat di samping rumah orang tua korban. Sehingga pada saat itu saat hujan lebat kemudian aliran air drainase cukup deras di tempat itu, dan korban sedang bermain dan terpeleset masuk di dalam saluran air itu, kemudian diduga terbawa aliran air tersebut. Hingga saat ini korban masih dilakukan pencarian, Mbak Disa. Jadi seluruh warga maupun dari tim
pencari dari TRC dan BPBD dibantu dengan personel keamanan lainnya juga ikut melakukan penyisiran saluran-saluran air yang ada di dalam Kecamatan Ujung Kulon hingga di muara Sungai Bialo ataupun masuk di daerah wilayah pesisir pantai atau laut Kabupaten Bulukumba. Ya, rekan, dapat kita saksikan juga bersama di layar proses pencarian juga menarik dan menyita perhatian dari warga setempat. Apakah dapat dijelaskan juga kepada para tribuners rekan mengenai sudah sejauh mana radius pencarian yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bulukumba dalam upaya pencarian korban hilang ini sendiri, rekan? Baik, jadi sejak menerima informasi tersebut sekitar pukul 10 pagi tadi, pihak petugas TRC maupun dari petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba langsung menyisir aliran drainase maupun sungai yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Bulukumba. Hingga saat ini kami pantau hingga sore ini korban juga belum ditemukan dan sudah melakukan aksi pencarian hingga sejauh kurang lebih dari 1 kilometer. Dan baru-baru ini kami lihat perahu dari BPBD sudah mengarah ke muara pantai atau muara sungai di garis pantai di wilayah Kecamatan Ujung Kulon Kabupaten Bulukumba. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan ditemukannya korban tersebut. Dan hal yang membuat kendala yang kami lihat adalah aliran air yang begitu masih cukup deras, kemudian tampak keruh sehingga tidak dapat melihat korban jika sedang berada misalnya di dalam air atau di dasar sungai atau di dasar aliran drainase itu karena cukup tidak bisa dijangkau dengan jarak pandang yang cukup terbatas sekali, Mbak Bisa. Lantas rekan dapat sebagaimana yang disampaikan juga sebelumnya bahwa kejadian ini sempat rekam oleh kamera pemantau atau kamera CCTV. Terlihat bahwa korban jatuh ke dalam saluran air. Dapat dijelaskan juga kah kepada para tribuners sampai saat ini apakah keluarga sudah angkat bicara? Apakah sudah ada penjelasan yang diberikan oleh keluarga korban sendiri terkait kehilangan dari putra berusia 4 tahun ini sendiri, rekan? Bagaimana Mbak Nesa? Kurang jelas suaranya? Iya. Kalau seperti ini sudah jelas, rekan? Ya. Iya. Sebagaimana yang diketahui bahwa kejadian ini sempat terekam oleh kamera pengawas CCTV dan dijelaskan juga bahwa tidak ada saksi mata pada saat itu sendiri. Apakah sampai saat ini pihak keluarga sudah memberikan keterangan lebih lanjut ataukah sudah mulai angkat bicara terkait hilangnya putra berusia 4 tahun ini sendiri, rekan? Ya, orang tua korban sendiri belum bisa dimintai keterangan, namun keluarga dekat seperti tante dari korban memberikan keterangan bahwa memang pada saat kejadian tidak ada warga ataupun tetangga atau rekan bermain mereka yang melihat persis jika ia sedang terjatuh terpeleset di dalam saluran air drainase tersebut. Namun setelah mengecek ada 2 kamera CCTV milik warga setempat, tampaknya pada saat korban sedang bermain di pinggiran drainase tersebut, ia terpeleset jatuh ke dalam air yang airnya memang cukup mengalir deras karena pada saat bersamaan memang daerah ini dilanda dengan hujan lebat, Mbak Nisa.
Rekan Samba, tentunya seluruh Tribuners dan juga pemirsa tentunya masih akan menunggu update terbaru dan bersama-sama kita berharap dan mendoakan agar korban dapat segera ditemukan dan tentunya mudah-mudahan seluruh proses evakuasi dapat berjalan dengan lancar dan dimudahkan di waktu-waktu berikutnya. Terima kasih rekan Samba dan kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih rekan Samba. Ya, dan Tribuners berikut adalah liputan yang telah kami rangkum mengenai bagaimana proses pencarian dari anak 4 tahun yang hilang diduga hanyut di saluran air Kampung Loka di Kabupaten Bulukumba. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai bang. Sakit, tanah sakit, dia macam batinangan. Oh, tama na medyo ka mani kami na yan.
Nah di situ kan karena juga gatot turun depan ada berapa sana. Memang sengaja dibuat. Yang bilang orang mayukan nih. Ada ibu? Nggak ada. Tiga Hoax sambah. ini malah lari. Ya belum ditemukan tribunal korban orang anak warga Jalan Durian bernama Aska umur 3 tahun Kecamatan Ujung Ulu Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Kalau lari begini Minai. Hah? Lari keluar di sini. Karena lumpur sebagian bawah ini. Iya. Rezeki ini itu anak didapat bro. Ya.
Ya, sebagai informasi Tribunal, tim pencari masih melakukan kegiatan pencarian korban. Nah, ini para antusias masyarakat yang menyaksikan aktivitas pencarian korban di Jalan Kiai Agus Salim, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Elias. Dulu Dedi, dulu Di. Ya.
Sampai Bang. Pencarian hari ini terkait adanya laporan yang masuk ke kantor kami pukul 11 lewat bahwa ada anak-anak, seorang anak kecil yang berumur 3 tahun atas nama Aska sempat bermain-main di sekitaran rumahnya sendiri, akhirnya terpeleset jatuh ke saluran air. Akhirnya dia hanyut dan setelah kami melakukan penelusuran di lokasi terjatuhnya, kita susur sepanjang saluran air ini, dia hanyut menuju sungai. Jadi akhirnya kami dari tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bulukumba melakukan penyisiran sungai sampai masuk ke muara. Jadi kita ini masih tetap melanjutkan pencarian untuk mengganti peralatan. Dulu kita gunakan perahu karet untuk coba-coba menuju muara, dari muara menuju ke laut untuk melakukan pencarian. Jadi fokus pencarian kan? Jadi fokus pencarian kita sepanjang sungai sungai Jalan Nangka ini yang kita akan terus susur sampai beberapa hari ke depan. Sekitar jam berapa tadi kejadiannya? Jadi menurut info yang kami dapat dari warga, memang kami lihat langsung dari rekaman CCTV tadi yang masuk di CCTV pada saat dia terjatuh pukul 9 lewat 20 sekian. Terima kasih. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi kali ini. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.